Teman-teman, selamat datang lagi di channel dosen kita. Hari ini kita memasuki kelas grammar ke-7 dan akan membahas tentang past continuous tense. Nah, secara sederhana itu bentuknya ada 3 yang akan kita bahas kali ini, yaitu bentuk kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat pertanyaan. Selanjutnya untuk bentuk kalimat positif, di sini subjek dan memakai to be, kemudian verbnya, verb pertama ditambahi ing. Nah, ada perbedaan di sini untuk subjeknya, untuk subjek yang single atau subjek yang tunggal ini menggunakan was, kemudian yang plural atau jamak ini menggunakan were. You, we, they itu menggunakan were. Verb ditambahi verb yang menjadi cooking, jadi tidak ada bentuk ed lagi, tapi tetap dia kembali ke bentuk kata kerja pertama, yaitu cooking. Example, contoh, I was cooking, he, she was cooking, you were cooking, we, they were cooking. Untuk kalimat negatifnya sama saja seperti kalimat positif, hanya di sini ditambahin not setelahnya to be. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ini menggunakan not setelahnya to be. I was not cooking. Untuk kalimat tanya, ini to be-nya diletakkan setelah subjek. Jadi was she sleeping when he came home? Jadi ini untuk kalimat tanya yes atau no question. Jadi jawabannya itu yes atau no. Nah, ini to be yang di depan ini berarti apakah. Jadi apakah dia tidur ketika dia laki-laki datang. Nah di sini berarti apakah, dan jawabannya itu iya atau tidak. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini to be-nya was dan ini semuanya were ya. To be-nya were. Was I cooking? Kemudian untuk fungsi dari past continuous tense, yang pertama yaitu menjelaskan sesuatu yang sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Contohnya, Ryan was eating lunch at 12. Nah, ini sedang terjadi tapi di masa lampau. Kalau sekarang sudah tidak terjadi lagi. Fungsi yang kedua yaitu mengungkapkan kejengkelan atas sesuatu yang terjadi berulang kali di waktu tertentu pada masa lampau. The girl was always yelling out loud. Jadi cewek ini selalu teriak-teriak kencang sekali, tapi ini terjadinya di masa lampau. Nah, yang fungsi ketiga yaitu untuk menunjukkan bahwa dua aksi berlangsung secara bersamaan. Contohnya, Sheila was talking on the phone while Alan was reading this book. Jadi dua kejadian ini terjadi bersamaan. Ketika Sheila sedang ngomong di telepon, nah Alan itu sedang membaca buku. Nah, ini bersamaan ya terjadinya. Fungsi yang keempat, part 1, yaitu untuk menunjukkan bahwa suatu aksi terjadi terlebih dahulu dan masih berlangsung ketika aksi kedua terjadi. Biasanya berpasangan dengan kalimat simple past. Nah, yang pertama yaitu menggunakan when. Ketika kita menggunakan when, jadi ada dua bentuk di sini, ada when dan while. Nah, untuk yang when itu kalimat sebelum when itu berbentuk continuous, jadi berbentuk past continuous, baru setelahnya kata when itu kalimatnya berbentuk past tense. Contohnya di sini, Paul was watching a movie when his dog barked at the bird. Jadi sebelum when itu kalimatnya berbentuk continuous, past continuous, setelahnya when itu kalimatnya berbentuk simple past. Nah, di sini penjelasannya yaitu Paul setelah menonton sejak 30 menit yang lalu dan masih sedang menonton ketika anjingnya menggonggong. Nah, Paul itu lagi asik-asiknya sedang menonton TV. Kemudian anjingnya datang dan menggonggong ke burung ini. Nah, yang ini Paul ini kejadian yang pertama dan yang si anjing ini kejadian kedua. Fungsi yang keempat,
part 2 ini maksudnya ya, yang part 2 untuk menunjukkan bahwa suatu aksi telah terlebih dahulu dan masih berlangsung ketika aksi kedua terjadi, dan ini tetap biasanya berpasangan dengan simple past. Nah, ya kalau yang pertama itu menggunakan when, kalau yang ini menggunakan while. Jadi ada bedanya, bentuknya itu beda. Kalau yang while itu sebelum while itu menggunakan past tense dan setelahnya while menggunakan past continuous tense. Nah, contohnya Tom came while I was reading a book. Jadi Tom itu datang selagi saya sedang membaca buku. Nah, saya ini kejadian pertama yang sudah berlangsung. Saya telah membaca buku sejak 1 jam yang tadi. Nah, baru kejadian kedua datang, yaitu Tom. Kejadian kedua ini terjadi, yaitu Tom yang datang. Ketika Tom datang itu saya masih membaca. Oke teman-teman, kita memasuki sesi terakhir yaitu latihan. Lengkapi kalimat berikut dengan kata kerja yang benar. Contoh, when I found my friends, they bla 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 Monopoly. Jadi ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini ada dua kejadian. Kejadian pertama biasanya itu menggunakan continuous dan kejadian kedua menggunakan simple. Nah, yang benar adalah they were playing Monopoly. Jadi ketika saya nelpon teman saya, mereka sedang bermain Monopoly. Teman-teman bisa mencoba yang nomor 1. I hear not bla 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 the thunder during the storm last night because I bla bla bla. Okay, I didn't hear the thunder during the storm last night because I was sleeping. Jadi dia itu kejadian yang pertamanya itu tidur. Nah, baru the thunder bunyi. Jadi thunder itu apa ya? Kilat. Jadi kilatnya itu bunyi. Nomor 2, the kids bla bla in the garden when it suddenly began to rain. Jadi anak-anak itu sedang main di taman ketika tiba-tiba hujan. Jadi yang pertama ini menggunakan continuous dan setelahnya menggunakan past tense. Begin ya, jadi ini begin. Yang ketiga, I was practicing the guitar when he came home. Ini saya sudah lagi sedang belajar gitar ketika dia datang. We weren't cycling all day. Dan nomor 5. While Aaron was working ya. While Aaron was working in his room, his friends were swimming in the pool. Jadi ini kejadian ini sama-sama terjadi. Jadi ketika Aaron bekerja di kamarnya, temannya itu sedang berenang. Jadi ini kedua kejadian ini sama-sama terjadi. Bersamaan maksudnya. Nomor 6, I try to tell my friends the truth but they weren't listening. Oke teman-teman, demikian penjelasan tentang past continuous tense, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu ikut kelas dosen kita ya. Bye bye.